95% anak Indonesia takut jika program MBG dihentikan. Tapi tidak dengan adik-adik kita di Sukabumi. Anak-anak di sana lebih takut jika jalan menuju ke sekolah rusak dan tidak layak untuk dilewati setiap harinya. Ya, halo Sobat Bedmasteng, kembali lagi bersama aku Zateng, Zaitateng. So, hari ini aku happy sekali masih diberikan kesempatan untuk membuat video podcast berkelas pada pagi hari ini. Ya, kita akan membedah salah satu masalah isu terkait anak SD di Sukabumi. Lebih tepatnya di Desa Mekarjaya. Anak di sana protes dan bersuara mengenai jalanan yang rusak. Dengan cara sederhana, tapi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Dan fenomena ini benar-benar terjadi. Anak-anak tersebut membuat poster yang bertuliskan lebih butuh jalan daripada MBG. Dan ya, kali ini kita akan bedah di meja Bedmasteng dengan tamu-tamu kita yang sangat berkelas. Ya, hari ini sudah ada tamu undangan kita di meja Bedmasteng kali ini. Maka dari itu kita akan membedah mulai dari sudut pandang nilai dan norma dari sesuai spesialis bidangnya masing-masing. Mungkin saya akan berikan waktu 3 menit untuk memperkenalkan diri kalian semuanya, bagaimana latar belakang Anda dan juga nama dan juga bidangnya masing-masing. Mungkin kita akan mulai dari Almed penyala kita, Almed UNES gitu ya, di daerah kalian tepatnya. Boleh kenalkan namanya Mbak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Ayu Maharani. Nah, saya itu berkuliah di Universitas Negeri Semarang dan saya berada di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ya, setelah tadi berkenalan dengan salah satu mahasiswa di kampus UNES, ya, mari kita lanjut perkenalan dengan satu orang spesialis di bidang pengamat sosial. Mbak Eksa, boleh perkenalkan dirinya? Baik, saya Santi Eksa Lestari, saya sebagai pengamat sosial. Pengamat sosial. Oh, pengamat sosial itu biasanya mengamati tentang apa ya? Nah, saya seringkali mengamati di masalah-masalah di desa terpencil. Di situ kan masalah-masalahnya kayak sangat berat kan, kayak di desa-desa terpencil itu kayak masalahnya sedikit-sedikit lebih ke dalam. Jadi kalau di kota-kota besar kan kayak ya udah spesifik di situ saja. Kalau di masalah yang di desa terpencil itu masalahnya lebih ke dalamnya. Oh iya, berarti oke, baik. Setelah tadi pengamat sosial, mari kita lanjut dari kacamata pendidikan kita, yaitu Ibu Guru Tiara dari salah satu SD di daerah Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Tiara Jan Pratiwi. Saya perwakilan dari SD Sekar Maju. Sekar Maju, wah, Iya. menarik sekali. Sekar Maju, tidak pernah mundur ya berarti? Iya, selalu maju. Berarti kalau Bu Guru Tiara ini biasa mengulang dari SD kelas berapa? Kalau saya tuh dari SD kelas 3. Kelas 3, berarti mengulang SD kelas 3. Berarti memahami tentang bagaimana karakter dan juga nilai-nilai pada seorang anak. Seperti itu mungkin? Iya. Oh, selanjutnya kita alihkan ke salah satu spesialis bidang jurnalis yang mempunyai pengalaman langsung dalam terjun ke lapangan observasi. Langsung saja kita sambut Mbak Naila Khoirunisa. Jadi halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Naila Hanania Khoirunisa. Di sini saya diundang oleh Mas Zateng sebagai perwakilan dari Hanania TV begitu. Ya, sebelum kita bahas lebih dalam, agar kita tidak salah paham dan juga tahu tentang faktanya, mungkin kita akan bertanya kepada Mbak Hanania sebagai jurnalis yang mempunyai pengalaman langsung terjun ke lapangan. Mbak Hanania, bagaimana sih kejadian itu bisa terjadi dan kenapa kok anak-anak itu berani sekali untuk menyuarakan pendapat? Mas-mas dan mbak-mbak, kronologi detailnya itu fenomena ini tuh terjadi pada awal 2026 tahun ini, yaitu sekitar awal Februari. Awal Februari. Ya, awal Februari. Kemudian terjadinya itu di Desa Mekarjaya, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Nah, di sana tuh memang ada sebuah jalan utama, tapi itu bukan jalan kecil kayak gitu, tapi emang jalan utama yang untuk akses warga berlalu lalang, terus untuk anak-anak sekolah. Kemudian memang di situ tuh kondisi jalannya ya itu emang kurang terperhatikan gitu ya. Itu emang kondisi jalannya memang licin, terus kayak banyak lubang, terus juga sebelah mana ya, sebelah pinggir-pinggirnya pokoknya itu rawan longsor gitu. Nah kemudian
anak-anak dari SD Sukabukti ini yang setiap hari melewati jalan tersebut dan merasa kurang cukup lah, mereka akhirnya terarahkan oleh gurunya untuk membuat poster protes tersebut dan kemudian diunggah ke media sosial. Dengan kondisi jalanan yang sangat-sangat rusak dan mungkin tidak layak untuk dilewati. Betul. Tidak layak dilewati, dan kemudian anak itu membuat poster. Iya, betul sekali. Poster dan diunggah ke media sosial. Dan kalau nggak salah itu viral ya. Iya, betul sekali, dan itu sangat viral di media sosial sampai akhirnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi. Jadi kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yaitu Pak Us Firdaus, beliau akan segera merealisasikan proyek pembenaran jalan pada tahun ini gitu. Jadi kita perlu pantau lagi lah ke depannya apakah benar dibetulkan atau tidak. Menarik sekali, dari membuat poster yang mungkin sederhana ya Mbak. Iya, ya, betul. yang diunggah ke media sosial kemudian viral. Ya, setelah tahu cerita dan juga faktanya dari jurnalis kita Mbak Hanania yang selaku spesialis observasi turun ke lapangan, mungkin kita akan geser ke salah satu mahasiswa kampus Kuning, kampus UNES ya. Nah, sebagai mahasiswa Mbak Raisya, semester 5 menuju ke semester 6. Betul banget. Ya Mbak Raisya, saya mau bertanya nih, sebagai mahasiswa semester 5 ya, apa sih nilai yang bisa diambil dan muncul dari fenomena yang viral pada minggu-minggu ini, yaitu fenomena anak yang berani bersuara untuk memperbaiki kondisi jalanan. Bagaimana Mbak Raisya menurut mahasiswa semester 5 ini? Nah, kalau kita lihat lebih dalam, itu ada beberapa nilai penting yang muncul. Yang pertama itu nilai keberanian. Yang dimana kan tadi dijelaskan oleh Mbak Naila, itu mereka itu berani bersuara. Dan bukan hanya sekedar bicara saja, tapi mereka tuh berani menyampaikan sesuatu yang dimana itu mereka tuh masih di bawah umur, masih anak-anak begitu. Yang kedua, nilai kepedulian sosial. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan masyarakat dan teman-teman mereka yang saat melewati kondisi jalan seperti itu. Dan masyarakat juga merasakan dampaknya saat melewati jalan tersebut. Kan jalan tersebut kan tadi licin, terus banyak lubang, apalagi lumpur. Nah, kalau pencahayaannya kurang, apalagi kalau malam-malam, kan itu bahaya kan, bisa terjadi kecelakaan. Nah, yang ketiga itu nilai tanggung jawab. Walaupun mereka itu masih anak-anak dan mereka tuh bukan pihak yang bertanggung jawab memperbaiki jalan tersebut, tapi mereka merasa punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan masalah mereka. Seperti itu Mas Ateng. Wah, menarik sekali ya. Wah, menarik sekali ya. Ternyata bukan hanya protes, tapi di dalam protes itu bersuara. Setelah kita bahas dari segi nilai, mungkin kita akan beralih ke segi norma. Di sini ada tamu spesialis kita, tamu undangan, yaitu spesialis pengamat sosial ya, yang sering terjun ke lapangan. Baik, Sa, bagaimana nih fenomena ini dikaitkan dengan pendidikan norma? Baik Mas Ateng, untuk fenomena ini sangat menarik bagi tim kami. Nah, jadi ini dikaitkan dengan perspektif norma. Pertama ada norma sosial. Nah, norma ini sebagai aturan tidak tertulis dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya kehidupan berjalan dengan baik. Nah, jalan yang rusak tadi seperti jalan berlubang, berlumpur, dan licin itu sebenarnya membahayakan bagi masyarakat sekitar, apalagi jalan tersebut untuk berlalu lalang. Nah, yang kedua itu untuk segi norma keselamatan. Nah, setiap individu itu termasuk anak-anak berhak mendapatkan lingkungan yang aman. Apalagi anak-anak itu kan harus mendapatkan fasilitas untuk berpendidikan. Nah, sebagai jalan tersebut itu untuk fasilitas yang didapatkan untuk anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan. Nah, ketika akses menuju sekolah justru membahayakan bagi anak-anak tersebut, berarti ada pelanggaran terhadap norma ini. Nah, yang ketiga ada norma tanggung jawab. Sebagai pemerintah itu harus punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik, apalagi untuk anak-anak yang sebagai menuju ke pendidikan gitu. Ya, tadi setelah melihat dari segi norma, mungkin kita akan beralih ke dari kacamata pendidikan. Di sini ada Mbak Guru atau Bu Guru nih? Bu Guru lah ya. Bu Guru ya, karena sudah mengajar Iya, di salah satu SD. sekali. Ya, Bu Guru Tiara, saya penasaran, jadi penasaran setelah tadi ngebahas cerita, kemudian dari segi nilai dan juga norma, saya penasaran bagaimana fenomena ini dapat dikaitkan di dalam dunia pendidikan.
fenomena ini tuh sangat relevan ya di dalam dunia pendidikan, khususnya itu dalam penanaman nilai dan norma. Biasanya itu kan kalau di sekolah dasar tuh guru hanya mengajarkan nilai-nilai yang baik saja, seperti nilai kesopanan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Biasanya itu ini tuh cuma dijadikan cerita saja kalau di sekolah dasar kan. Tapi itu ini tuh di SD saya itu tuh sangat berbeda. Anak-anak itu benar-benar mempraktikkan nyata apa yang telah diajarkan di sekolah. Seperti itu. Ya, berarti bukan hanya berhenti di teori papan tulis ya, Iya. tapi juga harus mempraktekkan langsung di dunia nyata. Iya, betul sekali. Nah, ini tuh adalah contoh pembelajaran kontekstual di mana tuh mereka tuh mempelajari dari pengalaman nyata mereka di kehidupan sehari-hari. Nah, dari kegiatan ini, kita yang sebagai guru tuh harus memberi siswa ruang untuk menyampaikan pendapat agar mereka tuh dapat berpikir kritis. Tapi yang lebih penting, kita sebagai guru tuh harus mau mendengarkan dan menerima apa yang dikatakan siswa tersebut. Gila sih, hari ini obrolannya sangat daging sekali yang dibintang tamui oleh para spesialis kita di bidangnya. Dan ya, bisa saya katakan bahwa pendidikan nilai dan norma tidak hanya sekedar teori, tapi juga perlu dipraktekkan di dalam dunia nyata. Kita mengucapkan terima kasih untuk penonton yang telah menonton sampai akhir, dan kami tidak lupa untuk mengucapkan asik. Kami dari Meja Bed Mustang, selamat tinggal. Dadah.